Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Tuhan limpahkan sehingga kita dapat menonton pemaparan materi pada hari ini. Yang terhormat Ibu Khadijah selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angelina Arsyad, jurusan Ilmu Politik angkatan 2021 dengan nomor induk 5022111043. Oke, selama 10 menit ke depan saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan semua mengenai materi penegakan hukum yang berkeadilan. Siang-siang makan nasi, lauknya goreng ikan. Saya presentasi, mohon untuk diperhatikan. Selamat menonton. Penegakan hukum yang berkeadilan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suerojo Widjodiopuro, hukum adalah himpunan peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan perintah, larangan, atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta dengan maksud mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, hukum menurut Lion de Guitt berpendapat bahwa hukum adalah aturan tingkah laku individu di masyarakat yang saat diindahkan menjadi jaminan dari kepentingan bersama. Sementara jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melanggar itu. Hukum juga memiliki tujuan. Yang pertama, melindungi HAM. Kedua, menciptakan kesejahteraan. Tiga, menciptakan rasa keadilan tanpa mengenal kasta. 4. Mencegah tindakan hakim sendiri. 5. Mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam pembagian hukum. Yang pertama, hukum menurut bentuknya dibagi menjadi dua jenis, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis, hukum yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum menurut sifatnya dibagi menjadi dua jenis, hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa yaitu hukum yang bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Dan hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat dikesampingkan. Yang ketiga, hukum menurut sumbernya dibagi menjadi 4 jenis, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Hukum undang-undang yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan perundang-undangan. Dan hukum kebiasaan yaitu hukum yang berlaku di dalam kebiasaan adat. Hukum traktat, hukum yang ditetapkan melalui perjanjian antar negara. Hukum jurisprudensi yaitu hukum yang muncul karena adanya keputusan hakim. Hukum berdasarkan tempat berlakunya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Hukum nasional adalah jenis hukum yang berlaku di dalam wilayah negara tertentu. Hukum internasional adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan hukum antar negara di dalam hubungan internasional. Hukum asing, yakni hukum yang berlakunya di dalam wilayah negara lain. Hukum berdasarkan waktu berlakunya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu hukum ius constitutum atau hukum positif. Adalah hukum yang berlaku sekarang dan hanya bagi suatu masyarakat tertentu saja di dalam daerah tertentu. Dan hukum ius
Constituendum atau hukum negatif adalah hukum yang diharapkan dapat berlaku pada waktu yang akan datang. Hukum berdasarkan wujudnya yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antar dua orang atau lebih yang berlaku umum. Sedangkan hukum subjektif yaitu hukum yang muncul dari hukum dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Hukum berdasarkan isinya dibagi menjadi dua jenis yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik atau disebut juga hukum negara adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan individu atau warga negaranya. Hukum publik dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha, dan hukum internasional. Hukum privat atau hukum sipil adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antar individu satu dengan individu lainnya. Hukum privat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu hukum perdata dan hukum perniagaan. Di sisi lain, hukum memiliki beberapa fungsi. 1. Sebagai sarana pengendali sosial. 2. Sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. 3. Sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial. 4. Sebagai sarana dalam pergerakan pembangunan. Oke teman-teman semua, bagaimana sih penegakan hukum di Indonesia? Apakah penegakan hukum di Indonesia sudah dilakukan secara adil? Menurut saya, sampai saat ini hukum di Indonesia belum berlaku adil bagi rakyat-rakyat kecil lainnya. Halnya dengan orang-orang yang berada atau memiliki kekuasaan untuk membeli hukum. Nyatanya hukum di negara kita masih berpihak bagi si kaya saja. Contohnya pelaku korupsi yang mendapatkan perlakuan khusus di dalam penjara dengan mengistimewakan mereka. Seakan-akan masalah hukum di Indonesia masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah, yang artinya hukum di Indonesia ini masih belum bisa ditegakkan karena hukum di Indonesia siapa yang berduit dia yang aman. Hal yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa agar hukum yang ada di Indonesia dapat ditegakkan. Mahasiswa dapat memainkan peran dalam penegakan hukum dengan pilihan strategi dan taktik seperti menggunakan parlemen, jalanan, sebagai sebuah taktik gerakan ketika pelanggaran HAM terjadi, membangun jejaring gerakan HAM dengan lembaga-lembaga yang relevan dan penting. Oke guys, jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus yang belum terselesaikan, banyaknya oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan. Karena itu, masalah hukum di Indonesia masih tumpul ke atas, tajam ke bawah. Baiklah, jika ada salah kata, saya minta maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya Adina Arsyad, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.